Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini di video ini saya ingin melanjutkan proses pembuatan neonbox kemarin, karena kemarin baru proses pembuatan neonboxnya, dan kali ini dalam kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat tiang untuk neonbox tersebut. Proses pembuatan tiang neonbox tentu saja banyak cara dan mungkin berbagai model ya. Pada umumnya sih menggunakan besi lingkar itu yang diameternya bisa menyesuaikan untuk besarnya neonbox yang dipakai juga. Cuman dalam video ini saya menggunakan besi holo untuk ukurannya ini yang ukuran 4x4, dan untuk ketebalannya 0,7. Saya rasa juga udah cukup kuat, karena saya buat seperti ini karena menyesuaikan, karena neonboxnya juga nggak terlalu besar. Oke, jadi proses pemotongan memang tidak saya videokan, jadi ini udah bahan udah terpotong dan udah saya tata. Selanjutnya adalah proses pengelasan. Untuk pengelasan untuk teman-teman pastikan dulu selalu ngecek ya, mungkin untuk posisi sikunya dan rata antara potongan besi satu dan satunya tuh diusahakan benar-benar rata, dan tentunya itu nanti juga berpengaruh ke proses finishing, mempermudah kita. Jadi kita setelah pengelasan kita lakukan pengamplasan, dan setelah itu kita dempul pun nantinya akan lebih mudah, nggak terlalu banyak memakan tenaga karena proses awalnya sudah baik. Tentunya di akhirnya juga mempermudah kita. Oke, dalam pengelasan satu sisi ini saya mencoba menggunakan metode flux core, jadi menggunakan kawat tanpa gas itu. Selanjutnya untuk sisi yang satunya saya menggunakan kawat las biasa. Ini kenapa saya buat dua metode pengelasan, memang dalam hal ini saya untuk pengelasan saya masih belajar, jadi ini juga menjadi untuk tahap belajar saja. Jadi saya menggunakan dua metode pengelasan, menggunakan flux core dan juga kawat las biasa. Oke, setelah pengelasan selesai, selanjutnya adalah proses pengamplasan. Jadi yang kita las tadi kita amplas, kita ratakan. Setelah semua rata, selanjutnya adalah proses pendempulan, dan proses pendempulan juga memang dalam video ini enggak saya videokan. Itu lanjutnya ke proses pengamplasan. Teman-teman perlu diketahui bahwa untuk kenapa model yang saya buat seperti ini, karena harapan saya dengan tiang yang saya double gini nantinya tentunya akan lebih kuat, untuk menyangga si neonbox sendiri. Ini dalam video adalah proses pengamplasan setelah pendempulan. Setelah dempul kering baru diproses pengamplasan. Tentunya berfungsi untuk menutup pori-pori pengelasan itu sendiri, dan nanti hasil akhir setelah kita cat juga jadinya akan lebih baik. Lakukan proses pengamplasan semua permukaan yang kita dempul, dan setelah itu kita bersihkan, dan selanjutnya adalah proses pengecatan. Pengecatan yang pertama tentu saja adalah cat dasar. Ini berfungsi untuk menutup pori-pori dan juga membuat cat utamanya nanti akan lebih menempel, lebih kuat ya, dengan kita beri cat dasar seperti ini. Proses pengecatan untuk yang cat dasar ini bisa dilakukan 2 kali. Nah, tentunya proses yang kedua harus nunggu dulu untuk proses yang pertama atau lapisan yang pertama mengering dulu, baru kita semprot lagi untuk lapisan yang kedua. Pastikan untuk pengecatan benar-benar merata dan tertutup semua permukaan
besi agar tentunya besi lebih awet, karena nanti kan juga di luar ruang, jadi harus benar-benar tertutup rapat biar tidak mudah karatan. Oke, setelah proses pengecatan dasar selesai, selanjutnya kita ke pengecatan untuk warna utamanya. Di sini saya memilih menggunakan warna coklat karena memang saya sesuaikan untuk konsep warna di mulai Bahmado itu menggunakan warna coklat dan warna kuning. Dan untuk tiang sendiri saya gunakan warna coklat. Seperti dalam proses pengecatan cat dasar tadi, jadi cat utama juga bisa digunakan atau disemprotkan 2 kali atau sesuai kebutuhan saja. Kalau memang dirasa udah cukup sekali tertutup, bisa tutup rata, ya berarti cukup 1 kali. Tapi kalau memang dirasa masih kurang, untuk penyemprotan yang kedua tentu saja harus menunggu cat yang pertama atau lapisan yang pertama itu mengering dulu, baru kita timpah lagi dengan lapisan yang kedua. Oke, tadi teman-teman, inilah beberapa proses cara pembuatan tiang neon box. Secara detail memang tidak semuanya saya videokan, tentunya hanya sebagai gambaran saja. Kalau teman-teman mau membuat sendiri, ada contohnya seperti ini sebagai gambaran. Kalau teman-teman tentunya akan lebih bisa, mungkin lebih jago, monggo, ini hanya sebagai gambar dan sebagai wujud untuk berbagi saja. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, karena memang saya yakin juga teman-teman ada yang lebih pintar, lebih jago dalam hal ini. Karena saya di sini juga lebih suka mengerjakan sesuatu sendiri, jadi kalau memang saya bisa kerjakan, kenapa saya harus pesan atau mungkin beli tempat lain. Itu prinsip saya. Jadi segala sesuatunya kalau memang bisa saya kerjakan, akan saya kerjakan sendiri. Proses pemasangan nantinya untuk neon box ke tiang ini memang belum saya videokan, dan mudah-mudahan nantilah satu saat nanti kalau memang ada kesempatan saya akan upload juga sih. Mungkin proses setelah jadinya aja mungkin nanti akan saya share. Jadi setelah terpasang nanti akan saya share atau saya buat videonya. Oke, jadi teman-teman, ini tadi beberapa cara atau langkah pembuatan tiang neon box dari proses awal pengelasan sampai akhir finishing ya. Dan ini adalah produk dari warung saya, jadi makanan zaman dulu Tiwul dengan beberapa varian rasa. Salah satunya adalah varian gula aren dan juga ada varian pandan. Yang lainnya nanti silahkan nanti bisa cari di informasi di mungkin di Facebook atau di Instagram juga ada untuk informasi detail, alamat warung dan kontak. Nanti saya bisa share di deskripsi. Teman-teman silahkan kalau mungkin ke Karanganyar bisa mampir ke warung saya, ada di Karanganyar Kota dan juga ada di Karangpandan. Oke, itu tadi teman-teman video pembuatan tiang neon box. Semoga bermanfaat. Banyak salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe untuk bantu channel saya agar semakin berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.